Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau menyertai setiap langkah kami. Engkau membuat kami bergirang di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami, tubuh jiwa raga kami kepadamu. Dan kami mau beribadah, kami mau dengan sukacita datang kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, layak dipuji dan layak disembah. Dan terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami akan mengalami kuasa-Mu. Kami akan mengalami pertumbuhan rohani. Kami akan diberkati oleh dari pujian penyembahan sampai kepada firman Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai setiap ibadah kami. Kami mengucap syukur. Engkau baik buat setiap kami. Tutup bungkus di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang hidup. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan, for you are great, you're the miracle so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you are the miracle so great, there is no one else like you. Say, there is no one else like
besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau Tuhan, nyata benar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Mari menyembah Dia, mari bersyukur, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kami menyembah, kami memuji. Oh haleluya, Engkau layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Mari sembah Raja yang hidup, Raja yang mulia. Kami tinggikan Engkau di tempat ini, bersyukur kepadamu, oh Yesus. Dia layak terima pujian, Dia layak terima sembah. Mari bersama-sama angkat suaramu, naikkan pujianmu dari hatimu yang terdalam. Sembah Dia, oh kami muliakan, kami tinggikan Raja di atas segala raja, Allah yang agung. Engkau Tuhan yang berkuasa, kuasa-Mu melimpah bagi setiap kami. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Urapan-Mu bagi kami, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya. Terpuji Engkau selamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini kita mengalami Tuhan, kita mengalami hadirat-Nya, kita mengalami kebaikan-Nya. Mari berikan yang terbaik bagi Dia hari ini, Yesus. Sebab Kau besar dan ajaib, perbuatan-Mu nyata. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Engkau baik Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan segenap hatimu katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Lebih lagi nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Oh, ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Yang siap memuji Tuhan boleh berlambaikan tangan. Coba berikan tos kanan kiri, bilang begini, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh sorakan. Are you ready? 1, 2, 1. Yes. One more time again.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Naikkan suaramu, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dah. Come on. Katakan lagi yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, katakan, tak pergi dariku. Come on, sing together. One more time. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk, tos lagi kanan kiri, katakan begini, kamu diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa hari ini. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan terkasih. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mau dengar sabda firman Allah yang hidup. Dia sungguh baik, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu,
Kau cahaya bagiku. Come on say, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kita dengar pujian ini dari awal. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur. Mari kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Kepada hambanya kami persilakan. Kan ku bejanamu untuk memuliakanmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan. Katakan sekali lagi. Mengiringmu, Amin. seumur hidupku. Haleluya. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Jadikanku. Amin. Untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan syukur ya Tuhan. Hadirat-Mu dinyatakan, kemurahan hati-Mu ditunjukkan kepada kami. Terima kasih buat segala yang baik yang dikerjakan Tuhan bagi kami.
Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami merasakan kehadiran-Mu benar-benar hadir di atas pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami boleh bawa kepada Tuhan, semuanya berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kami lawatan-Mu sempurna dikerjakan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, hari ini hari yang spesial untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Jika sebentar ya Tuhan kami mau belajar sebagian dari isi firman Tuhan, isi hati Tuhan. Sampaikan pesan-pesan-Mu melewati hamba-Mu, dan sampaikan firman-Mu melewati hamba-Mu. Dan pengurapan Tuhan turun atas kami sekalian. Mengurapi firman-Mu dan mengurapi hamba-Mu. Dan juga mengurapi setiap taman hati yang disiapkan untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kehadiran-Mu, Engkau hadir sepanjang firman Tuhan. Dan sepanjang ibadah kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan taman hati kami, mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan kita hari ini. Benar-benar Tuhan hadir, menjamah melawat setiap pribadi kita, amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat Pastor Alfa yang sudah menghubungi kami dan mempercayakan kami untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan melewati firman Tuhan, yang sebenarnya ini hanya berbagi pengalaman saja untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya memperkenalkan diri saya. Ya. Saya Suwandi Pardede, melayani di CKI 5 Roti dan 2 Ikan. Palangkaraya di Jalan Banteng. Dan di Jalan Banteng ini kami sudah 8 tahun pelayanan di sana. Kalau di Palangkaraya genap usianya tanggal 12 Desember nanti 11 tahun. Wow. Ya, 11 tahun, puji nama Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, 11 tahun yang lalu kami ditabiskan jadi gereja lokal, yang sebelumnya juga adalah gereja satelit. Ya, jadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ya kami ditabiskan jadi gereja mandiri. Puji nama Tuhan. Anak saya 3 orang. Ya, anak saya 3 orang. Yang pertama sudah puji nama Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini yang diberikan untuk kita untuk berbagi pengalaman dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-8. Puji nama Tuhan. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat,
hendak menghadap Allah di Sion. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar kita, ya, kalau berjalan semakin lama, tentu akan semakin lemah. Ya. Kadangkala kalau kita semakin lama berjalan, semakin bisa loyo, bisa lemah, bisa uyuh. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Memang kalau kita bicara jujur, ya, kalau kita semakin lama berjalan, saudara alami bagaimana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Tentu semakin capek, semakin kalau bahasa Bataknya, semakin amagoi gitu ya. Semakin mengeluh, semakin mulai terasa lelahnya. Dulu tahun 98, saya melayani 98, tahun 98, waktu lengsernya Soeharto dulu, saya melayani di Kuala Kurun, berjalan kaki dari Kuala Kurun ke Hurung Tampang. Ya, Hurung Tampang itu tahu saudara Tumbang Sirat, jadi dulu memang sudah ada perusahaan kayu. Tapi kami belajar saat itu karena kami ada rombongan, jadi kami berjalan kaki sekitar 37 km. Ya, jalan kaki, bawa rangsel, bawa alat peraga untuk penginjilan, naik turun bukit Bapak Ibu, hampir berapa jam ya, 4 jam rasanya, 4 jam atau sampai 5 jam. Memang rasanya Bapak Ibu secara fisik memang lelah sekali. Kalau sebutan bahasa di sini, ya buntis ini mandai, ya buntis mandai. Naik turun bukit bayangkan Bapak Ibu, apalagi kalau ada gerimis pasti rasanya lelah begitu. Tetapi karena ada spirit di dalam diri, ya, karena ada semangat dalam diri untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga rasa lelahnya itu memang tidak terasa begitu sakit gitu ya. Dan tujuan kami sampai di Hurung Tampang itu, ya sampai di Hurung Tampang ya sepertinya kelelahan itu bisa terobati karena banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita untuk mengiring Tuhan, maka kita tidak akan bertahan lama dalam pengiringan kita akan Tuhan. Salah satu contoh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya, di jemaat Efesus, di sana dikatakan iman semakin merosot. Karena apa? Karena meninggalkan kasih yang mula-mula, ya. Tidak konsisten, tidak komitmen dengan Tuhan. Dulu saya melayani Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di Kahayan. Ya, kalau namanya Teluknya tuh Petak Bahandang. Gunung Mas itu Bapak Ibu tahun 2000-an. Ya. Dulu kami merintisnya, saya merintis di dua tempat ini. Awalnya memang Bapak Ibu banyak orang. Ya, banyak yang dibaptis. Tetapi tidak ada komitmen. Ya, tidak ada komitmen, tidak ada kepastian hidupnya untuk Tuhan. Sehingga ya dikatakan bahwa jemaat itu tidak menetap untuk digembalakan. Pengiringan akan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan iman kita kepada Tuhan, kalau hanya saja dengan kemampuan kita sendiri, keinginan kita sendiri, galakkannya. Tapi suatu ketika dia mengalami daging
sehingga dia mengalami kekalahan. Juga mungkin saudara sudah ingat mengenai Raja Saul, seseorang yang diurapi oleh Tuhan, juga tidak bertahan. Mengapa? Karena ya cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan apa yang menjadi rahasianya ketika pemazmur mengatakan, semakin ya mereka berjalan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat membaca ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia, ya. Yang pertama ini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ya. Yang kekuatannya di dalam Tuhan, berarti kita mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa dikatakan pemazmur mereka makin lama berjalan makin kuat? Yang pertama karena mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan kekuatan Tuhan. Sama halnya seperti yang saya katakan tadi, ketika kami melayani berjalan kaki 35 km. Kalau dengan mengandalkan kekuatan pasti kami sudah tidak berdaya. Pada malamnya kami harus KKR. Pada malamnya kami harus mengadakan ibadah. Tetapi karena mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, karena mengandalkan kekuatan Tuhan, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Pelayanan, pekerjaan Tuhan, apapun yang kita lakukan, ya, baik pun dalam segi usaha, pekerjaan, apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka semakin lama kita menjalankan apapun yang kita lakukan, semakin kuat. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita sedang mengandalkan Tuhan. Salah satu contoh dalam bagaimana mengandalkan Tuhan, seperti Kaleb, Bapak Ibu. Ya. Coba saudara melihat dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Saudara, 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan, Alkitab mencatat hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang dapat menetralkan, ya, berpandangan positif atas perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Kaleb mengatakan kekuatan Tuhan di atas segalanya. Kalau dalam Yosua pasal yang ke-14, ya, Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kita kayak gini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya. Ayat yang ke-11, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu ya, Kaleb berusia 45 tahun. Ya.
40 tahun dia diutus. Jadi usianya jadi 85 tahun. Tambi umur pire tambi, oh ya tuh. Hanya umur Tambi ini sudah 88 tahun. Kaleb saat itu umur 84 tahun. Ada yang berumur 85 tahun selain Tambi. Semua muda-muda ya. Kaleb saat itu diutus umurnya 45 tahun. Umur saya Oktober kemarin 44 tahun. Jadi 1 tahun lagi, 1 tahun ke depan baru sama usia saya 45 tahun. Ya. Saat itu usia Kaleb 45 tahun, diutus selama 40 tahun, jadi usianya 85 tahun. Tapi kekuatannya, spiritnya, sama sewaktu usianya 45 tahun, bayangkan Bapak Ibu. Ya. Saya tidak menyangka, saya tidak dapat berpikir kalau usia 84 tahun saya masih mampukah seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan akan memampukan kita mengiring akan Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama ya. Di saat usianya 45 tahun, sampai usianya dalam pelayanan sampai di 85 tahun, dia mengalami kekuatan yang sama di saat usianya 45 tahun. Karena apa? Karena ada Tuhan, karena mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Saya pernah berkata kepada hamba Tuhan, saya dulu katanya, dulu saya melayani di Medan 30, 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Begitu banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ya. Tetapi sekarang Bapak Ibu, dia tidak mau melayani. Jadi bukan awal yang menentukan, tetapi akhir dari pelayanan kita. Buah dari pelayanan kita. Ya. Tentu saya berharap kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Ya. Saya melihat di sini masih muda-muda Bapak Ibu. Luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Usia-usia yang masih produktif untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ini dibutuhkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Spiritnya luar biasa. Ya dulu waktu 2011, akhir 2011 saya merintis pelayanan ya di tempat ini. Itu disebut gereja kami itu namanya 5 roti dan 2 ikan. Ada 5 dewasa, ada 2 pemuda yang hadir saat itu Bapak Ibu. Awal setelah dideklarasikan, setelah dinyatakan pelayanan ini akan mulai di Jalan Argopuro Bapak Ibu. Tahulah saudara Argopuro di Bukit Hindu. Ya, luar biasa kalau saya tadi hampir menangis, saya di WC, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa ini. Ya, melayani Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Dengan fasilitas yang luar biasa. Ya, saya masih di WC sudah main musik di sini. Saya langsung merinding bulu, langsung saya sempat terharu begitu. Saya mengingat waktu saya melayani dulu 2011, yang 5 orang, seorang yang dewasa, 2 seorang pemuda. Kami di barak Bapak Ibu, di barak. Jadi barak ini barak yang turu di Jalan Sanggabuana 1, barak papan, di situ kami Bapak Ibu. Di barak ini luar biasa ya. Ya di sebelah itu anak-anak muda, di sebelahnya anak-anak muda barak ini. Ya. Saya sangat bersyukur dengan semua keadaan hidup. Sampai saya melihat juga Bapak Ibu di tempat ini, saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Ada orang-orang yang muda, yang banyak ini orang-orang muda yang digerakkan Tuhan untuk dapat bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Di sini saya minta kita semuanya
Tentu kalau dengan kekuatan yang masih muda ini, yang masih 45 tahun kata Kaleb, ya hanya dapat kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, untuk memajukan pelayanan ini kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa sih rahasianya? Semakin lama mereka berjalan, semakin kuat. Yang pertama tadi karena mengandalkan Tuhan. Yang kedua, karena memiliki tujuan yang jelas. Hendak menghadap Tuhan di Sion. Udah jelas kan Bapak Ibu? Ya. Udah jelas apa dia yang dikatakan. Mau menghadap Tuhan di Sion. Ya. Sion itu kota Daud. Kota Allah. Jadi kalau kita dalam segala hal, ya, berjalan dalam segala hal, pendidikan kita mau berjalan, usaha kita, pelayanan kita, profesi kita, usaha kita, ya, semakin lama berjalan, semakin diberkati, semakin kuat di dalam Tuhan, karena kita memiliki tujuan. Kerohanian kita, standar rohani kita, pengiringan kita akan Tuhan, jelas kita mau, sebagai orang Kristen, kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 33, itu jelas Bapak Ibu. Ya. Tujuan kita sebagai anak yang percaya kepada Tuhan, mari carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Apa yang saudara mau inginkan dari Tuhan? Kalau kita mau jelas, kita mau datang. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Jelas tujuan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh. Yang pertama tadi kerajaan Tuhan. Kerajaan surga. Tujuan kita hidup ini, meskipun sekolah kita tinggi-tinggi, tujuan kita bukan untuk menjadi orang kaya. Ya, memang sih orang Kristen tidak salah menjadi orang kaya. Tidak salah memiliki pendidikan yang tinggi. Ya, satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kerajaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kerajaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita, tujuan yang jelas adalah menyenangkan hati Tuhan. Mengiring Tuhan dengan sepenuh hati kita, menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita untuk dapat menyenangkan hati Tuhan? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Waktu saya pernah ketemu dengan Pastor Alfa di sini, waktu kami pernah diajak. Jam 5, jam 3, jam 5, jam 4 sudah doa di sini. Ya. Saya ketika pulang setelah kami pertemuan di sini, saya pulang, saya duduk sama istri saya di rumah. Kalau ada kuasa doa seperti yang dilakukan oleh Pastor Alfa di gereja kita ini, saya bilang, saya semacam bercanda-canda. Maka kehadiran Tuhan benar-benar sempurna dikerjakannya untuk lawatan Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Jadi jangan terlepas itu Bapak Ibu. Ya, spirit rohani yang sudah dilakukan di tempat ini. Doa, pujian, penyembahan yang sudah dibangun di tempat ini. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Menghadirkan Tuhan. Ya, menghadirkan Tuhan dalam pujian, penyembahan yang dibangun di sini. Apalagi gembala Bapak Ibu yang skillnya di musik. Saya nggak tahu musik Bapak Ibu. Ya, hanya 3 kunci aja yang saya tahu. G, C, D,
pasangan-pasangan gitu aja. Kalau udah sampai ke minor, sudah kacau Bapak Ibu. Ya. Saya melihat ibadah kita hari ini yang dipimpin oleh Bapak Gembala kita luar biasa Bapak Ibu. Ya, kehadiran Tuhan benar-benar. Ya, kalau memang terus itu berlanjut setiap doa pagi, doa fajar terlaksana di tempat ini, menghadirkan Tuhan di tempat ini, maka hati Tuhan ditunjukkan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan itu perlu. Kami memang Bapak Ibu di Jalan Banteng sudah cukup lama, sudah 8 tahun. Kalau jumlah jemaat tidak terlalu banyak, ya hanya 50-an jiwa. Tapi beda loh kalau skillnya di musik, yang mengerti musik dengan yang memang nggak tahu musik. Beda, saya pernah pelayanan beberapa tempat, kalau pemimpinnya mengerti musik, skillnya di musik beda sekali Bapak Ibu. Beda sekali. Ya. Pembawaannya di dalam hadirat Tuhan itu beda. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau Tuhan melengkapi pelayanan ini dengan begitu banyak skill. Katakan amin. Satu tujuan kita. Ya. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Itu tujuan hidup kita. Kalau Tuhan dihadirkan dalam ibadah kita, dalam pujian kita, dalam apa saja yang kita lakukan, maka berkat Tuhan dicurahkan di sana. Kehadiran Tuhan dicurahkan di sana. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Itu dinyatakan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat ayat yang ke-6, pasal yang ke-84 tadi. Ayat yang ke-7 maksud saya, ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bagi kita yang mengandalkan kekuatan Tuhan, bagi kita yang memiliki tujuan yang jelas untuk Tuhan, apapun keadaan hidup kita, ya, apapun keadaan hidup kita, Tuhan mampu mengubah. Ya, Tuhan mampu mengubah yang kelihatannya buruk, ya, yang seperti yang kelihatannya buruk, menyeramkan, kalau bersama dengan Tuhan kita lewati, pasti kemenangan akan kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Memang kalau firman Tuhan berkata, kita diizinkan oleh Tuhan, ya, melintasi lembah kekelaman. Diizinkan oleh Tuhan, hanya melintasi. Bukan berarti berdiam di situ. Bukan berarti kita bertahan di situ, tapi melintasi lembah kekelaman. Mengapa Tuhan izinkan hal itu boleh terjadi? Kadang-kala dalam diri kita orang Kristen, ketika kita mengalami persoalan hidup, tantangan hidup, sudah mulai iman kita bergeser dari Tuhan. Tetapi kita dikuatkan firman Tuhan hari ini. Ya, apapun keadaan hidup kita, ya, apapun yang diizinkan Tuhan, perhatikan, yang diizinkan oleh Tuhan, masalah tidak pernah dari Tuhan, tapi diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mampu mengubah. Seperti yang dikatakan ayat yang ke-7 Bapak Ibu, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya sedikit bersaksi. Saya melayani di Kuala Kurun tahun 2000 pas. Jadi belum lagi itu Kuala Kurun, belum lagi kabupaten. Saya sedikit bersaksi, ini menjadi kesaksian saya. Pertama yang saya alami mujizat. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan. Sampai hari ini pegangan hidup saya, berarti Tuhan masih menetapkan saya untuk melayani Tuhan. Tahun 2000 Bapak Ibu, saya merintis di Kuala Kurun. Hanya 2 mobil yang ada di Kuala Kurun waktu itu, mobilnya yang pemilik Aristo, ya, Hotel Aristo, 1 mobil ambulan yang ada di Kuala Kurun saat itu. Saya melayani anak-anak muda,
anak-anak SMA, anak-anak remaja waktu itu. Jadi saya tinggal di satu tempat, yang rumah tunggal lah sebutannya, bukan di barak. Karena saya tempatkan di situ untuk beribadah. Bapak Ibu, saat itu saya diperhadapkan dengan begitu situasi yang sangat menyedihkan hati. Sampai 3 bulan, 4 bulan, saya tidak pernah mendapatkan uang. Sementara saya butuh uang. Ya, saya butuh uang untuk bayar sewa rumah, bayar listrik, bayar leding. Dulu nggak ada handphone, nggak ada HP, jadi agak lebih irit lah begitu ya. Tetapi kalau namanya sewa rumah, bayar listrik, bayar air itu harus tidak ada kompromi, memang harus dibayar. Saat itu saya 4 bulan saya tidak mendapatkan kiriman uang dari pihak manapun. Mulai iman saya mulai sedikit terganggu Bapak Ibu. Ya, yang saya dapatkan dari anak-anak pelayanan hanya saat itu masih ada logam 200 rupiah, masih ada 500. Saat itu ya masih ada 1000. Jadi kalau dikumpul, ini kesaksian ya. Kalau dikumpul bisa satu hari itu 2000 atau 2800. Itu sudah paling banyak persembahan dari anak-anak muda. Sampai berjalan ke 5 bulan Bapak Ibu, iman saya sedikit terganggu. Terganggu ketika ditawarin saya menjadi polisi. Itu yang pertama. Karena usia saya masih muda saat itu, saya ditawarin menjadi seorang polisi. Yang kedua, iman saya mulai terganggu ketika saya ditawar kerja di perusahaan kayu, Domas namanya kalau di Kuala Guru. Domas Raya, ya. Saya mau diangkat jadi apa di sana gitu. Lalu saya lari kepada Tuhan. Saya buka bilut kalau disebut kami kamar itu saya buka kamar saya. Saya menangis sama Tuhan. Merinding bulu saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya jangan permalukan saya di Kuala Kurun. Saya butuh 5 bulan ini harus dibayar. Saya ingat, kamu diizinkan oleh Tuhan melintasi lembah kekelaman. Tapi bukan engkau bertahan di situ. Supaya engkau rasa seperti apa hidup yang berkekurangan, yang membutuhkan biaya hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, besok harinya datang lagi Bapak ini ke rumah. Bapak Ibu kalau orang memang dia orang Kristen, tapi bukan karismatik. Dia katakan, apa yang kamu ambil dari karismatik? Gajimu berapa? Apa yang kamu dapatkan? Kamu jauh dari seberang sana, dari Sumatera, kamu kerja penginjilan. Sampai di Cemooh Bapak Ibu, kamu tenteng gitar seperti anjing kelaparan, cari makan. Ini sangat menyedihkan hati. Saya berjalan kaki, bayangkan aja dari Kurun Hulu ke Tumbang Anjir. Mungkin saudara tahu, siapa yang tahu itu ya. Dari Kurun Hulu ke Tumbang Anjir jalan kaki, tenteng gitar. Bapak Ibu, seperti anjing katanya yang mencari makanan. Kenapa? Karena pendeta karismatik kan tidak punya gaji. Sedih hati saya, udahlah aman, pulang aja dulu ke rumah saya. Lalu saya lari lagi ke kamar, saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Buat aku kuat. Buat aku kuat ya Tuhan. Ya. Lalu Tuhan beri hikmat kepada saya. Udahlah doa puasalah kamu dulu. Ya. Doa puasalah kamu dulu. Lalu saya putuskan untuk doa puasa 3 hari Bapak Ibu. Ya. 3 hari saya doa puasa. Ini mujizat yang pertama yang saya alami dalam pekerjaan Tuhan. Saya puasa hari kedua, saudara tahu kalau puasa full, tidak makan, tidak minum, mungkin mata ini pada hari kedua mungkin agak loncat, agak masuk begitu. Pada hari yang kedua, Bapak Ibu, saya pakai gitar. Saya katakan tadi, saya cuma bisa C, G, F, itu ya, cuma itu tuh aja. Ya kalau sedikit agak tinggi ya dari C, sedikit agak rendah dari D gitulah. Tapi saya tidak bermain gitar menyembah Tuhan apa adanya, saya buat untuk kemuliaan Tuhan. Saya main gitar, saudara tahu saat itu
Kursi saya 4, kursi plastik itu 4 dengan warna yang berbeda-beda. Ya, karena dikasih anak-anak muda gitu kan. Om, ini ya. Kak, ini ya. Nah, dikasih. Jadi ada 4 kursi ini, kursi yang berbeda-beda. Ada yang ada tangannya, ada yang enggak ada tangannya gitu ya. Berbeda-beda. Saya menyembah Tuhan di atas kursi, di kursi ini menyembah. Memang saya sendiri di rumah, enggak ada orang lain. Saya menyembah Tuhan, saya teriak sama Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, menyembah aku Tuhan. Menyembah Tuhan. Tak lama kemudian ada orang ketok-ketok Bapak Ibu. Diketok-ketok. Lalu saya letakkanlah gitar ini di atas meja tadi. Saya letakkan gitar ini di atas meja. Lalu saya buka pintu. Lalu ada seorang bapak menghampiri saya. Dia berkata, ini Mas Wandi ya? Ya betul. Nah, dengan Pak siapa? Dia nggak kasih tahu namanya. Ayo silakan masuk Pak. Nah, lalu saya persilakan dia masuk. Silakan duduk. Dia nggak duduk Bapak Ibu. Dia hanya melihat foto-foto saya yang ada pelayanan di dinding. Saya tempelin di dinding itu ya. Dia hanya melihat-lihat begitu. Dia lihat-lihat. Tapi logatnya bukan logatnya orang Kristen. Bukannya logatnya orang Dayak. Bukan logatnya orang Jawa. Tapi logatnya orang Banjar. Ya. Dan dia lihat. Sebentar ya Mang ya. Saya mau ke belakang dulu. Saya mau bermaksud untuk buat teh atau kopi gitu ya. Kepada Bapak ini. Saya ke dapur Bapak Ibu. Ternyata toples saya itu nggak ada gula. Ya, bahkan banyak semut lah karena mungkin sudah kelamaan dibuka-buka begitu ya. Saya lihat nggak ada gula, nggak ada kopi, benar-benar nggak ada apa-apa. Pas saya mau menoleh Bapak Ibu ke ruang tamu, saya menoleh ke ruang tamu tadi, Bapak itu nggak ada lagi Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi. Lalu saya panggil, Mang di mana Mang? Saya cari-cari di samping rumah, di depan, di dapur, nggak ada. Langsung saya berpikir, mungkin Bapak itu hanya sekedar ya bertamu aja dalam pikirannya. Lalu saya kunci lagi Bapak Ibu pintu ini. Saya kunci lagi pintu ini. Lalu saya mau menyembah Tuhan lagi. Mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya angkat itu gitar yang di atas meja, disitulah ada titipan uang. Bapak Ibu, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita Yesus. Dia menitipkan uang sekitar 700.000. Saat itu uang 50.000 yang gambar Soeharto yang botak-botak. Itu sangat mahal Bapak Ibu. Ya sangat mahal. Saya langsung berlutut. Ketika saya berlutut ada roh yang mengganggu pikiran saya. Lalu ketika saya berlutut, lalu saya duduk lagi. Jangan-jangan ini duit palsu lagi. Itu yang menggugah hati. Ya kan? Jangan-jangan ini duit palsu. Saya ingat ada duit itu ada garisnya di tengah. Lalu saya coba melihat, oh benar duit. Nah, langsung saya tumpang tangani Bapak Ibu. Langsung saya tumpang tangani, Tuhan, kalau memang ini yang dikirim oleh Tuhan, nyatakan damai sejahtera Tuhan. Sampai aku menggunakan uang ini pun, nyatakan damai sejahtera Tuhan. Lalu saat itu Bapak Ibu, saya kembali menangis. Saya menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak tidur melihat saya. Amin Bapak Ibu, tidak tidur. Meskipun ada tawaran-tawaran dunia yang membuat hidup saya nyaman. Ommu di Palangkaraya di Polda itu bisa mengkondisi, saat itu masih dibutuhkan banyak polisi. Dibutuhkan. Di perusahaan ini dibutuhkan orang seperti kamu ini. Tapi iman saya tidak bergeser. Saya mengadu sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan menyatakan kemauanmu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pikiran saya saat itu Bapak Ibu, kalau saya tinggalkan pelayanan itu, pasti meninggalkan kesan yang gak baik untuk gereja. Dan satu pun tidak ada yang percaya lagi sama hamba Tuhan Pantekosta. Kenapa? Karena meninggalkan utang.
justru mempermalukan nama Tuhan. Di situ saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saya terus melanjutkan kontrak sewa rumah ini terus berjalan, kalau saya tinggalkan tempat ini dengan utang, namamu, pekerjaanmu yang rusak di tempat ini. Saya mengadu sama Tuhan, sampai Tuhan nyatakan mujizatnya. Ya. Sampai Tuhan nyatakan mujizatnya. Ketika saya bayar Bapak Ibu rumah, saya bayar, kaget yang punya rumah. Ya, kok uang yang baru sepertinya keluar dari bank itu masih licin, masih masih baru, dari mana uangmu ini? Dari mana uangmu ini? Dari mana ditanyai? Saya bilang Tuhan Yesus yang mengirimkan. Tuhan Yesus yang mengirimkan. Semua terselesaikan, bahkan katakan ada sisa 270.000. Ada sisa 270.000 saya gunakan lagi untuk membeli satu salon supaya saya bisa mendengar lagu-lagu lewat CD. Waktu itu masih zamannya VCD ya. Jadi saya bisa gunakan untuk mendengar lagu rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mujizat itu terjadi ketika kita benar-benar yakin, percaya dengan Tuhan bahwa ketika Tuhan mampu melakukan ke banyak orang, kita yakin Tuhan mampu juga melakukan kepada kita Bapak Ibu. Amin. Pekerjaan Tuhan di tempat ini luar biasa. Orang-orang muda yang dipercayakan Tuhan untuk mendampingi pelayanan. Mari andalkan Tuhan. Ya. Apa yang sudah digagas oleh Bapak Gembala untuk di tempat ini, dengan tujuan, dengan visi, misi yang benar, mari kita sama-sama lakukan. Amin Bapak Ibu. Kita dampingi, kita support pekerjaan Tuhan bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kekuatan Tuhan. Amin. Pergumulan kita mungkin tidak sama. Ya. Kesulitan kita mungkin tidak sama. Kesulitan saya dengan Pastor Alfa mungkin tidak sama. Tapi ada satu kesamaan, Tuhan Yesus yang sama yang dapat mengerjakannya. Amin Bapak Ibu. Semua apapun kepergumulan kita, Tuhan pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan pemazmur di sini ayat yang ke-7, ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saya teringat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Lazarus. Ya. Ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, Marta dan Maria, dia komplain sama Tuhan. Tuhan, andai kata Tuhan ada di tempat ini, saudaraku ini tidak mati. Tapi Tuhan sudah mengatakan, saudaramu tidak akan pernah mati. Tapi realitanya memang mati. Tapi Tuhan mengatakan, ya, saudaramu bangkit. Tuhan berkata ketika Lazarus sudah dikubur, ditumpuki dengan batu-batu, Lazarus bangkitlah. Yang meskipun Marta dan Maria mengatakan, Tuhan bagaimana bisa mungkin? Sudah 4 hari dia mati, sudah bau katanya. Ini pikiran manusia. Sudah berbau Tuhan, sudah 4 hari dia mati. Apa kata Tuhan? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin tantangan hidup kita tidak sama seperti yang dialami oleh Marta dan Maria, yang saudaranya meninggal. Tapi ketika Tuhan nyatakan mujizat, Lazarus bangkitlah. Kenapa Tuhan bisa lakukan hal itu? Karena si Marta dan si Maria mengangkat batu-batu. Mungkin beban hidup kita seperti batu yang menimpa kuburan Lazarus. Mungkin beda saya dan saudara. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan,
Tuhan yang sama yang mengerjakan mujizatnya kepada Lazarus, Tuhan itu juga yang dapat mengerjakan kemurahannya bagi saya dan saudara. Amin. Visi yang besar yang dilakukan di gereja ini, lakukan. Andalkan Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Kemurahan Tuhan pasti terjadi. Saya diberkati dengan pujian penyembahan yang dilakukan di tempat ini. Sikap hati kita menyembah Tuhan. Seperti kita pujian tadi yang sebelum firman Tuhan, mengiringmu sepenuh hatiku. Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian menjadi hidup. Kadangkala memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Pikiran kita seperti Marta yang seringkali bisa komplain dengan Tuhan. Tetapi sebelumnya Tuhan berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi lewat penyakit itu nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mengamenkan hal itu, ya mungkin kalau Marta saat itu mengamenkan perkataan Tuhan, imannya tidak akan pernah memprotes Tuhan. Bapak Ibu, kesaksian yang kedua saya akhiri. Tentang mujizat kemustahilan Tuhan. Kalau hati kita tetap teguh mengandalkan Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Di Kuala Kurun itu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Saat itu Bapak Ibu, saat itu saya lagi membangun gereja. Ini mujizat yang kedua yang tidak pernah saya lupakan dalam diri saya. Dalam melayani, merintis Tuhan, pekerjaan Tuhan seperti yang sedang kita bangun di tempat ini. Saat itu saya lagi nyapu-nyapu di halaman gereja Bapak Ibu. Sudah maghrib, sudah antara sore dan malam. Saya bakar-bakar sampah. Gereja saya masih dari kayu bulat. Papan sibit. Kalau hitungan gereja tidak layak. Saat itu masih di Kuala Kurun. Saya nyapu-nyapu gereja Bapak Ibu. Sambil saya nyanyi. Kerja buat Tuhan, saya nyanyi. Saya bilang Tuhan, pelayanan ini milik Tuhan. Saya hanya pekerjamu. Tuhan tolong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah maghrib, Bapak Ibu, ngir-ngor ada orang dah pakai motor di depan gereja ini, lewat kesana kemari. Bapak Ibu, kesana kemari. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Tetapi saya nyanyi, sambil saya sapu halaman ini, nyanyi, saya kerja buat Tuhan. Saya kerja sampah, bakar sampah. Lalu saya lihat sudah hampir 8 kali Bapak ini, mondar-mandir di depan. Lalu Tuhan mungkin menggerakkan hati Bapak ini, Bapak Ibu. Lalu datang menghampiri saya. Izin Pak, permisi, adalah namanya Suandi Pardede di tempat ini, di daerah sini. Bapak Ibu secara manusiawi, saya berpikir, oh ada apa ini? Saya langsung berpikir negatif Bapak Ibu, ada masalah apa ini? Kok ngir-ngor gitu mau cari nama ini? Itu dalam pikiran saya. Saya berpikir memang agak sedikit cemas. Tapi saya dikuatkan Tuhan. Tuhan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik. Lalu saya menjawab, ayo kita ke bawah. Jadi gereja dengan tempat saya tinggal itu beda. Ayo kita, saat itu saya bangun gereja di atas bukit. Jadi saudara tahu bukit yang di Kuala Kurun itu yang dekat air terjun. Yang dekat jembatan, apa itu kan, penyeberangan itu. Jadi tempat tinggal saya di bawah. Ayo kita ke bawah. Rumah saya Bapak Ibu tidak ada listrik. Ya. Gereja saya pun tidak ada listrik. Saya hanya pakai teplok, pakai kaleng botan, apa namanya botan ini, sarden.
dari Black Sarden itulah saya pakai lampu. Lalu saya ajak bapak ini ke rumah. Saya mau ketemu Suandi Pardede. Dia ngotot mau ketemu Suandi Pardede. Saya nggak ngasih tahu saya Suandi Pardede. Saya bawa dia ke rumah saya. Kalaupun saya mengalami sesuatu pasti sudah di rumah saya. Baik atau buruk pun sudah di rumah saya. Begitulah maksudnya Bapak Ibu. Saya bawa ke rumah. Ada apa sebenarnya dengan Pak Suandi Pardede? Saya butuh ketemu Pak Suandi Pardede. Lalu Bapak Ibu di hadapan Tuhan saya bicara ini. Bapak tinggal dulu di sini. Ya, Bapak tinggal dulu di sini. Istri saya baru melahirkan anak yang pertama. Anak istri saya saya suruh keluar dari kamar. Walaupun pakai lampu teplok. Anak saya masih berumur 4 bulan. Jangan keluar dulu dari kamar. Saya mau ketemu orang yang tepat untuk bisa mendampingi. Bapak Ibu Saudara tahu, ketika duduk di situ dia cemas. Mungkin karena faktor lampu atau faktor apa gitu ya. Jadi kata istri saya ini mundar-mandir dong. Saya mencari ketua jemaat saya yang mendampingi saya dalam pelayanan. Tolong Pak, dampingi saya, ada orang datang mencari saya di rumah. Lalu saya bawa dia Bapak ini. Ya, bahwa ternyata orang Dayak juga Bapak Ibu. Berbahasa Dayak mereka, dikira saya nggak ngerti bahasa, saya ngerti bahasa Dayak. Berbahasa Dayak, ternyata apa Bapak Ibu? Ya, yang dibawa 80 juta uang yang dikirim dari perusahaan Domas dan Tanjung Raya. Ya, yang dikirim orang untuk membangun. Ya, itu yang dibawa. Lalu ketika hal itu dinyatakan, kami mau berkat untuk membangun, untuk melakukan ini. Langsung saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, ini kehendak-Mu. Saya bawa yang ketua jemaat, bawa pelukan kami dengan bertiga dengan Bapak Ibu. Kami berdoa bersama. Di situ Tuhan lakukan mujizat yang kedua. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga bisa semua teratasi. Gereja terbangun, pastori terbangun dengan memang tidak beton waktu itu pastori dari kayu, tapi semuanya bisa teratasi dengan baik. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita memang kadangkala pikiran kita bertolak belakang dengan iman kita. Ya. Tetapi kalau kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, itulah yang dikatakan Tuhan kepada Marta. Jikalau engkau percaya. Kepercayaan kita kadangkala kepercayaan yang ada musimnya. Baik pun dalam melayani Tuhan seperti saya, saudara, kadangkala itu bisa terjadi. Tapi Tuhan tegas mengatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, berikan kemuliaan lagi kepada Tuhan. Makin lama berjalan makin kuat. Saya ulangi kesimpulannya. Pertama, ya, karena mengandalkan Tuhan. Yang kedua, karena jelas tujuan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau pelayanan ini semuanya kita landasi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan akan mau mengerjakan kemustahilannya. Amin Bapak Ibu. Semua sudah dikerjakan Tuhan. Pasti akan lebih dahsyat lagi Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sangat singkat ini. Saya berharap bisa menjadi berkat rohani untuk kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian tadi. Kekuatan di jiwaku. Mari kita bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukur ku di
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Dari awal lebih dalam lagi kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, Amin. ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mengiring-Mu haleluya. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini. Kaum wanita menyembah Tuhan. Kaum pria, kita menaikkan pujian ini. Kaum wanita dan ibu-ibu menyembah Tuhan. Ya Rabatakas. Mengiring Ya Rabatakas. seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
lagi mengiringmu. Kaum pria lebih dalam lagi, katakan lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Mengiringmu seumur hidup. Ayo kaum wanita, kaum ibu menyembah Tuhan. Ya rara bapa bata kasih. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan. Ayo kaum wanita, naikkan pujian ini, kaum bapak menyembah Tuhan. Ya Rabbah Bapa terkasih, kaum wanita menaikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Datanglah hadirat-Mu, atmosfer-Mu turun di tempat ini, lawatan-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Seumur hidupku, ya rara bapa tak kasih. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku tak teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan. Mengiringmu menyembah Tuhan. Jalan-Mu Bapa, pikiran. Haleluya. Bawa hidup kami terus, bawa hidup kami mengalami Tuhan, mengalami mujizat-Mu, mengalami kemustahilan Tuhan. Ku teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan. Jadikanku untuk kemuliaan. Amin. Untuk kemuliaan, untuk kemuliaan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbah Bapa tak kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Bapa terkasih. Haleluya. Semakin lama kami berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kami kuat. Karena kerinduan kami di pelataran-pelataran-Mu, bahwa kami semua mengalami kemustahilan-kemustahilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang sedang digembalakan di tempat ini. Hidup mereka semakin dewasa karena pengenalan mereka kepada Tuhan. Rohani mereka, pengiringan mereka kepada Tuhan semakin kuat dan semakin bertumbuh, berakar. Karena mengenal Tuhan. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka hidup mengiring akan Tuhan, berjalan melangkah dengan kepastian-kepastian daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anugerah Tuhan, kemurahan hati-Mu, mujizat-mujizat, kemustahilan-kemustahilan, keajaiban-keajaiban Tuhan akan memenuhi hidup kami, memenuhi usaha kami, memenuhi pendidikan kami, memenuhi rumah tangga kami, memenuhi pekerjaan kami, profesi-profesi kami, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dan kami terima lawatan-Mu, kami terima anugerah-Mu. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, kami terima kemurahan-kemurahan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, perkenanan-Mu turun atas kami sekalian. Kedewasaan rohani terjadi atas kami. Di dalam nama Yesus, berkat Ishak, Abraham, Yakub semua kami akan terima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima kemustahilan Tuhan di dalam nama Yesus. Hidup kami dipenuhi dengan anugerah Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat Tambi di tempat ini yang berumur sudah 87 tahun. Tuhan tolong terus berikan kekuatan. Amin. Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan, kesehatan, kekuatan diberikan Tuhan kepadanya. Di dalam nama Yesus, ibu ini dalam nama Yesus, Tambi ini diberkati Tuhan. Pulihkan kekuatan, kesehatannya di dalam nama Yesus. Tuhan tolong Tambi ini Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Jadikan dia menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi anak cucu dan menantu-menantunya. Di dalam nama Yesus pertolongan yang sempurna dikerjakan Tuhan bagi Tambi ini. Di dalam nama Yesus anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan ditunjukkan dan dipenuhi pada Tambi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Alfa, suami dan istri bahkan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berikan pengurapan-pengurapan Tuhan, hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Terus pemakaian Tuhan lebih dahsyat, lebih ajaib lagi Tuhan kerjakan bagi hamba-Mu. Berikan Tuhan kuasa yang sempurna kepada hamba-Mu untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini.
Tuhan pakai hamba-Mu dengan heran, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati gereja ini, Amin. berkati setiap pendukung-pendukung jemaat Ya. Tuhan, setiap staf-staf pengerja-pengerja hamba-hamba Tuhan, dan pemain-pemain musik, semuanya dipakai oleh Tuhan dengan kesatuan hati, dengan kebersamaan di dalam Tuhan, dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, memenuhi hidup mereka di tempat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai gereja ini menjadi saran terbaik untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini. Biarlah firman Tuhan benar-benar terus meneguhkan dan menguatkan, mendewasakan hidup kami, supaya kami tetap kuat dan semakin kami dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan dong buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Dan juga kita bersyukur kita diberkati oleh hambanya Pendeta Suandi Pardede dari GJKI 5 roti 2 ikan. Boleh aplaus juga buat beliau dong. Wow, dahsyat. Ya, iman kita dibangkitkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan hari ini. Mari sama-sama sebelum kita memberikan, kita berdoa dulu. Tuhan, Engkau baik, kami diberkati dari pujian penyembahan sampai kepada firman yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk kesaksian, berbagi hidup, berbagi kepada kami dan menguatkan kami. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu dan kami pasti akan memiliki visi yang jelas sehingga kami akan menjadi dewasa rohani. Terima kasih berkati hamba-Mu yang telah melayani kami Tuhan, berlimpah-limpah. Gereja beliau semakin luar biasa dahsyat. Api pujian penyembahan dan doa menyala-nyala di tempat beliau pelayanan. Berkati apa yang beliau lakukan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan dengan tulus hati dan sukacita. Dan kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan dengan sukacita. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman. Yang pertama, fire prayer atau doa api kita lakukan setiap hari dari Senin sampai hari Minggu pukul 1 pagi secara online Zoom. Dan mari Bapak Ibu Saudara tetap setia membangun roh kita. Amin. Ya, yang kedua kita ada morning prayer juga setiap hari termasuk hari Minggu pukul 4.30 WIB melalui Zoom ya. Mari tetap setia, kita dibangun, kita diajar setiap hari memulai aktivitas kita dengan doa pagi. Dan setiap Selasa ada doa base camp di tempat ini. Doa base camp belum libur ya, oleh sebab itu mari kita setia dalam doa-doa kita, kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Hari-hari semakin jahat, mari Bapak Ibu Saudara kita ambil bagian dalam doa-doa kita. Tersedia onsite dan juga online ya. Oke, dan juga nanti ada Rabu sebenarnya sebelum ini, Senin, Rabu, Kamis, Jumat kita akan ada latihan untuk rencana pentabisan gereja dan juga Natal. Jadi anak-anak muda ayo ambil bagian ya. Kemarin kita sudah latihan 2 lagu. Puji nama Tuhan ya, anak-anak muda di sini semakin hari semakin bisa main musik ya, harus rajin-rajin latihan. Puji nama Tuhan ya. Dan nanti hari Kamis kita ada latihan musik, AMD juga. Nanti mungkin hari ini kalau nggak salah ya. Hari ini secara online ya AMD ya, pemuridan untuk anak-anak muda. Oke, dan nanti hari Kamis tetap latihan dan hari Jumat untuk Komsel kita sudah libur ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kemarin Komsel terakhir ya. Jadi setiap minggu kita ada Komsel di sini. Seru banget nggak Komsel? Seru ya. Oke, jadi kalau nama gereja kita Living Community Church. Jadi kita harus memiliki komunitas yang hidup. Dan nanti hari Minggu kita ibadah, kita akan dilayani oleh Pastor Eni Putriani. Kita masih berbicara tentang dewasa rohani. Ya Bapak Ibu Saudara, Natal sebentar lagi.
Ya, oleh sebab itu kami membuka bagi Bapak Ibu Saudara maupun yang di onsite maupun yang juga di Zoom atau di YouTube nanti ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban atau tergerak hatinya untuk menabur, silahkan menabur untuk gereja kita. Nanti Ketua Panitia Natal mungkin minggu depan akan menjabarkan kebutuhan-kebutuhan ya. Pasti Tuhan akan cukupkan, amin. Oke, mari kita akhiri ibadah kita. Nanti kita minta kepada Bapak Pendeta Suwandi Parede untuk memberikan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sekali lagi, ku yakin, amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Dan memperluas daerahku dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan, kebesaran kami kembalikan kepada Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini. Dan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir juga hari ini. Dan kami percaya kehadiran Tuhan dan firman Tuhan yang sudah kami rasakan menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan. Setiap rohani kami. Dan kami bawa sukacita kemenangan yang daripada Tuhan. Hidup kami tidak sama seperti kami datang, namun kami membawa pulang sukacita yang daripada Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Jika kami sebentar mau pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau yang Immanuel, Engkau yang berserta dengan kami. Biarlah kami boleh sampai dan tibalah kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sekalian. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan kembali kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua orang yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan berkati Bapak Saudara. Yes.